Saya ingin berpartisipasi langsung terhadap masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai 100 anggota dewan. Tentu saja berarti mempunyai 100 latar belakang yang berbeda, 100 kepribadian yang berbeda-beda, dan tidak ketinggalan 100 cerita yang berbeda-beda. Dan kali ini pemirsa, saya, Farah Mumtaz, akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi sosok kita untuk kali ini. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Syahril. Seperti apakah sosok dan juga cerita di baliknya? Ikuti saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Maaf Pak, ganggu nih. Oh iya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Banyak membantu DPRD ya. Amin. Alhamdulillah Pak. Sebelum kita berbincang nih Pak mengenai Komisi 1, tugas dan Bapak sebagai Ketua Komisi 1 kan pengen dulu mengetahui, mungkin masyarakat juga pengen sebenarnya apa sih latar belakang dari Pak Syahril sendiri gitu nih. Kalau misalnya ini Pak, kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa sih Pak selain ke kantor ke DPRD Provinsi Jawa Barat ini? Oh iya, alhamdulillah sekarang ini saya ditugaskan oleh partai menjadi PLT di Kabupaten Bekasi, membackup Pilkada Kabupaten Bekasi. Kita mengusung Sadudin dan Ahmad Dhani. Oke, jadi memang selain menjadi Ketua Komisi 1 juga kan tentu saja kegiatan kepartaian juga masih dilanjut di ini ya Pak ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan kehidupan Bapak sehari-hari, nih sebelumnya Pak pengen tahu juga sih latar pendidikan Bapak sebenarnya apa sih Pak? Ya, waktu awal S1-nya itu di ekonomi, nah sekarang saya mengambil S2 di Unpad, ilmu pemerintahan, ini sekarang sudah mau nyusun tesis, ada juga berbarengan dengan Pak Deddy Mizwar dan teman-teman lain yang ada di DPRD. Wah, semoga sebenarnya lancar, Pak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan jabatan agak banyak juga ini, menjadi Dewan Penasehat di Dewan Pembina di IPHI, Ikatan Perhimpunan Persaudaraan Haji Jawa Barat. Terus ada Ketua DPD Pemuda Tani Jawa Barat. Oke, dengan banyaknya kegiatan organisasi, partai, ini kan tentu saja kan yang namanya keluarga kan juga menjadi prioritas sendiri ya Pak ya. Nah, kalau misalnya mungkin bisa kasih tahu Pak, Bapak sekarang anaknya dulu Pak? Anak sudah 5. Alhamdulillah 5. Dengan anak 5, terus dengan semua kegiatan Bapak yang memang cukup menyita waktu, ini pembagian waktunya pada keluarga gimana Pak? Apakah keluarga yang protes, anak-anak protes atau seperti apa? Ya, kalau protes pasti ada ya, karena lebih sedikit dengan merekanya, karena saya bergabung dengan keluarga itu rata-rata hari libur. Kalau hari kerjanya itu kembali ke mana? Ke Bandung tentunya. Jadi Bapak memang keluarga tinggal di mana? Bapak daerah pilihannya masih mana sih, Pak? di Bekasi. Oh, dari Bapak dari pilihan pilihan Dapil Bapak Bekasi. Dari Dapil Bekasi, berarti keluarga masih di Bekasi, masih di sana. Pak. Oh, jadi Bapak bolak-balik antara Bandung dan Bekasi. Bandung, nah, kegiatan selanjutnya Pak terkait dengan kegiatan partai, keluarga, ini tentu saja harus minta-minta membagi waktu ya Pak ya. Namun untuk saat ini Pak yang menjadi prioritas untuk Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Saat ini ya mungkin Pilkada Kabupaten Bekasi ya, karena kita diminta untuk bisa memenangkan Sadudin Ahmad Dhani yang kita usung dari Gerindra, PKS, dan Demokrat. Jadi itu yang memang saat ini kita lagi fokus terutama memang dapil saya di Kabupaten Bekasi. Kegiatan-kegiatan Ahmad Dhani saya dampingin langsung, mudah-mudahan itu bisa membawa satu perubahan ya Pak ya? Keberhasilan lah buat pasangan yang kita usung. Nah,
Bapak kalau bisa boleh tahu Pak, menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini sudah berapa lama Pak? Ini periode yang kedua, alhamdulillah. Yang periode pertama itu 2009 ya, 2009 kemarin ya. Ini periode yang kedua. Yang di awal saya menjadi ketua fraksi, dan sekarang di periode kedua ini menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke, namun sebelum akhirnya berpaling gitu menjadi seorang politik ini di Jawa Barat, apa Pak yang memang Bapak kerjakan? Waktu itu saya masih wira swasta ya, kita ada menjadi rekanan di Mabes TNI dan beberapa perusahaan swasta. Menjadi rekanan pemasok. Oke, berarti Bapak memang jadi sebelumnya memang menjadi pengusaha ya Pak ya. Dari pengusaha menjadi seorang politik, tentu saja kan memang harus ada passion ya Pak ya, kemauan yang kuat. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang menjadi dasar yang paling kuat untuk akhirnya Bapak beralih nih menjadi seorang politik? Jadi yang mendorong saya ke sana itu pertama-tama adalah saya ingin berpartisipasi langsung terhadap masyarakat. Jadi memang ada kemauan untuk membantu, saling membantu, itu yang mendorong saya lebih untuk berperan langsung, berkeinginan menjadi anggota DPR, karena secara kebijakan ini akan bisa saling membantu partisipasi kepada masyarakat langsung. Oke, tapi kalau misalnya dari pengusaha tentu saja kan jalurnya kan memang beda ya Pak ya, dibandingkan dengan para politikus ini. Nah, apakah Bapak untuk saat ini Bapak kan di Partai Gerindra ya Pak? Yeah. Nah, apakah Bapak langsung memilih Gerindra sebelumnya atau memang sudah mempunyai terlebih dahulu pernah mencicipi beberapa partai Pak? Saya pertama kali berpolitik hanya di Gerindra. Waktu itu di 2008 saya bergabung dengan Partai Gerindra dan ditugaskan di Jawa Barat sebagai bendahara waktu itu, dan ikut pencalekan di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah kepilih di 2008 itu, dan sampai sekarang ini. Jadi setelah 2 periode. Benar-benar ini pertama, murni ya, murni dari Gerindra, tidak pernah mencicipi partai lain. Oke. Nah, kalau misalnya terkait dengan kegiatan partai Pak, lalu sekarang di periode kedua ini Bapak dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi 1. Tentu saja kan banyak ya Pak ya kendala-kendala yang juga permasalahan yang memang dihadapi. Ini boleh tahu nggak sih Pak, dari pribadi Bapak sendiri apa sih memang yang dihadapi permasalahannya? Banyak permasalahan di Komisi 1 ini, terutama memang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, jadi ada sengketa tanah, lahan, ataupun ada juga mengenai guru-guru honorer dan segala permasalahan mengenai pemerintahan, itu sangat banyak sekali. Oke, jadi memang cukup membuat ini ya Pak, yang menyita waktu Bapak juga sebenarnya. Ya, sampai saat ini ada juga yang belum kita jadwalkan ini, aspirasi dari masyarakat yang memang masih kita jadwalkan supaya ini bisa bersinambung lah, bisa kita dengarkan aspirasi masyarakat tersebut. Itu yang terpenting ya, sebagai anggota Dewan. Iya, alhamdulillah kita perhatikan. Nah, Pak kan pengen tahu juga nih Pak, kegiatan Bapak sehari-hari. Kalau misalnya untuk agenda hari ini Pak, ada apa aja nih? Oh iya, ini hari kebetulan memang sudah pada nunggu itu di luar, ada rapat kerja dengan mitra Komisi 1, pertama dengan Kesbangpol, terkait lagi maraknya ini ormas ya, yang berbenturan itu antara FPI dan GMBI. Yang kedua masalah penerimaan PNS yang diinfokan Provinsi Jawa Barat lagi ada penerimaan, padahal kan itu tidak ada. Terus yang ketiga ya mungkin masalah aset tadi, pembebasan lahan yang terkait dengan Bandara Kertajati. Mungkin nanti sambil kita lihat rapatnya. Boleh, ayo, mari silakan.
sebelum Bapak mau memimpin rapat nih Pak, pengen tahu juga Pak kan kemarin 2016 sih merupakan apa ya, bulan yang tahun yang cukup cerah juga untuk Pak Syahrir karena namanya menjadi apa ya, mungkin perbincangan banyak orang, banyak sekali award gitu Pak, penghargaan yang memang didapat oleh Bapak. Ini bisa diceritakan sedikit ya Pak mengenai penghargaan? Alhamdulillah kemarin itu saya mendapatkan 2 award ya. Yang pertama Man of the Year. Man of the Year. Man of the Year. Ya, yang pertama itu parlemen, the best parlemen. The best parlemen. Yang kedua itu baru Man of the Year. Gitu. Jadi kedua-duanya kan merupakan penghargaan yang cukup ini ya Pak ya? Ya, dari Yayasan Penghargaan Indonesia. Jadi mereka menjaring informasinya itu, infonya melalui masyarakat lapis bawah gitu. Mungkin jadi memang itu masyarakat yang kita tolong kali, mereka menginformasikan. Benar-benar ini benar-benar apa polling dari masyarakat ya Pak? Iya. Yang ketiganya arsip Jawa Barat itu menjadi percontohan di seluruh Indonesia. Satu lagi Desa Sadarukung itu ada juga penghargaannya. Ini semuanya memang telah dihasilkan Komisi 1 ya Pak ya. Namun kalau misalnya kita balik lagi ke Komisi 1 Pak, pasti banyak sekali dari 2016 ini apa yang telah dihasilkan oleh Komisi 1. Nah sebenarnya bisa sharing sedikit nggak sih Pak untuk tahun 2016 apa yang memang telah dilakukan dan juga telah dihasilkan Komisi 1 ini Pak? Ya, yang pertama mungkin perjanjian kerjasama dengan China yang memang sekarang sudah berjalan. Mungkin berikutnya nanti dengan Australia Selatan itu juga sedang dalam proses. Ini dalam bidang apa saja Pak kerjanya? Semua bidang, ada pendidikan, kesehatan tentunya, dengan pemerintahannya juga ada, pelatihan semuanya ada. Ini merupakan prestasi sendiri untuk Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat di tahun 2016. Tapi kita sudah berada di awal tahun 2017. Kalau boleh tahu Pak, target ataupun juga program kerja yang memang dipunyai oleh Komisi 1 untuk benar-benar mengisi tahun 2017 ini apa saja Pak? Yang pertama mungkin nanti penyelesaian aset-aset, kan masih ada nih aset-aset yang masih penguasaannya ada di mana namanya, pihak ketiga mungkin pihak ketiga yang mengklaim seperti itu. Kita mau clearkan itulah biar nanti menjadi satu kekuatan yang memang kita benar-benar memiliki aset tersebut. Berarti inventarisasi akan kita lakukan nanti. Jadi ini mungkin nanti rapatnya juga menyinggung hal-hal tersebut. Terus penguasaan lahan yang memang masih kita belum manfaatkan semaksimal mungkin nanti. Nah untuk Bapak pribadi Pak ya, untuk tahun 2017 ini apa nih Pak harapannya? Ya, harapannya kami DPRD Provinsi Jawa Barat nantinya mungkin bisa lebih memaksimalkan, terutama bisa akomodir apa-apa yang menjadi permasalahan di Jawa Barat tentunya. Seperti harapan guru-guru honorer atau apa itu nanti kita akan melobi-lobi pemerintah pusat tentunya, karena gajinya nanti kan dari APBN ya. Benar. Tapi kan itu harapan Bapak sebagai Ketua Komisi 1. Kalau bisa Bapak untuk pribadi target Pak, target dari diri sendiri kan pasti ada dong Pak. Apakah untuk Bapak ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi atau seperti apa? Ya, saya mengalir aja seperti air ya. Jadi nanti apa yang menjadi anugerah ataupun itu kan akan mengikuti sepertinya. Jadi nanti kita mengalir aja seperti air gitu. Baik, ini senang banget Pak bisa berbicara dengan Bapak sebagai Ketua Komisi 1, sebagai pribadi Bapak juga. Semoga sukses untuk tesisnya, semoga lancar kerjaannya, dan semoga saja untuk kegiatan organisasi kepartaian ini semuanya bisa sukses Pak. Silakan bertugas Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Mari Pak, saya mau lihat juga ya Pak. Iya, baik. Yuk. Yang selama ini dilakukan oleh pemerintah ini berada dari tahun tahun 90. Maka kalau dihisap kemarin saya selesai makanya kalau dihisap ditanya nggak kedalaman yang kemudian. Inilah bahwa berdiri dengan budaya itu adalah sekarang
Pemirsa, baru saja kita saksikan dan kita dengarkan bersama-sama sosok untuk minggu ini. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Masih banyak pemirsa sosok dan juga cerita-cerita lainnya dari DPRD Provinsi Jawa Barat ini. Jadi tetap bersama kami untuk sosok-sosok lainnya di Parlemen Jabar TV. Akhir kata, saya Farah Mumtaz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.